Eh? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Ahmad Tafan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas konteks tentang harapan dan solusi untuk Indonesia. Sebuah topik yang tak pernah lekang oleh waktu. Indonesia, negeri khatulistiwa yang kaya raya, dikaruniai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Namun realitanya kita masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ketidakadilan dan perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara mencita-citakan masyarakat adil dan makmur, namun idealisme itu masih jauh dari kenyataan. Kondisi ini mengingatkan kita pada perjuangan para nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Beliau mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam memegang nilai-nilai kebenaran dan menebarkan kebaikan, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Sebagai mahasiswa Tazkiyah, saya memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi atas permasalahan bangsa. Kita harus berani kritis, berani menentang ketidakadilan, dan berani menawarkan solusi nyata. Mari bersama-sama menjadikan Indonesia negeri yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Simak sampai akhir video ini dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini dan bunyikan tombol lonceng kuning untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke? Check it out. Tazkiyah. Tauhid. Amanah. Zero defect quality. Zero defect quality. Knowledge competence. Inovatif istiqomah. Achievement through teamwork. Indonesia, negeri khatulistiwa dengan pesona alam yang mempesona, menyimpan potensi luar biasa, sumber daya alam yang melimpah dan penduduk muda yang energik. Namun, di balik keindahan itu tersimpan realitas pahit, potensi yang belum tergali maksimal, keadilan yang masih terpinggirkan, dan korupsi yang menggerogoti sendi-sendi negara. Indonesia kaya raya, namun kemakmurannya belum dinikmati semua rakyat. Sumber daya alam melimpah, tapi eksploitasi yang tak berkelanjutan dan korupsi merampas keuntungannya. Pancasila idealnya menjamin keadilan, namun realitasnya masih jauh dari kata sempurna. Ketimpangan ekonomi dan sosial menganga lebar. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan paradoks yang mendalam. Di satu sisi lain, kekayaan alamnya luar biasa. Minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, nikel, dan beragam komoditas pertanian serta perikanan yang melimpah.
potensi sumber daya manusia juga besar dengan populasi muda yang dominan. Namun, di sisi lain, kekayaan ini belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Eksploitasi sumber daya alam yang tak berkelanjutan, korupsi yang merajalela, dan ketidakmerataan distribusi kekayaan menciptakan jurang pemisah yang dalam antaranya kelompok kaya dan miskin. Pancasila idealnya adalah pedoman untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera. Namun praktiknya seringkali berbeda. Janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih jauh dari kenyataan. Ketimpangan ekonomi meluas dan merusak kerukunan hidup berbangsa. Kondisi Indonesia saat ini sangat rapuh. Pertumbuhan ekonomi yang tak merata, kemiskinan yang membandel, dan kerusakan lingkungan yang mengancam. Teknologi informasi seharusnya alat kemajuan, justru malah memperparah polarisasi Pancasila. Dan Pancasila sebagai ideologi negara mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan cita-cita luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya cita-cita tersebut seringkali jauh panggang dan api. Ketimpangan ekonomi dan sosial masih sangat mencolok. Demokrasi seringkali tercederai oleh praktik-praktik koruptif, dan kesatuan bangsa terancam oleh polarisasi politik dan sosial yang semakin tajam. Kondisi Indonesia saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat positif seringkali hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sementara mayoritas rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang serius, diperparah oleh kerusakan lingkungan yang terus berlanjut. Perkembangan teknologi informasi yang harusnya menjadi alat untuk mempercepat kemajuan justru seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan segala hoaks dan memperkeruh suasana politik. Kita sebagai mahasiswa Tazkiyah harus memiliki peran penting dalam menjawab tantangan ini. Kita adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pelopor perubahan. Kita harus berani menantang ketidakadilan, menyuarakan kebenaran, dan menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Mahasiswa Tazkiyah sebagai kaum intelektual muslim harus kritis, jangan hanya menjadi penonton yang pasif. Kalian harus bisa menganalisis akar permasalahan, menawarkan solusi inovatif, dan menjadi agen perubahan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Kalian harus berani bersuara, menentang ketidakadilan, dan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Di tengah tantangan yang kompleks ini, kita sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, memiliki peran yang sangat penting. Kita bukan hanya sekedar penuntut ilmu,
tetapi kita juga agen perubahan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Kalian harus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta memiliki komitmen yang kuat untuk berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Ingatlah wahai pemuda, ingatlah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan kebenaran. Kita adalah generasi yang memiliki potensi untuk merubah nasib bangsa ini. Jangan biarkan potensi luar biasa Indonesia terbuang sia-sia. Bangkitlah, bangkitlah, berjuanglah, dan mewujudkanlah Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan bermartabat. Teladani sifat-sifat terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti jujur, amanah, cerdas, dan tabligh untuk menjadi pemimpin dan pelayan masyarakat yang berintegritas dan bertanggung jawab. Jangan biarkan potensi besar Indonesia terbuang sia-sia saja. Berjuanglah wahai pemuda untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.